Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhaya dengan NIM 192001034. Saya mahasiswi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Pelita Bangsa. Untuk vlog saya kali ini dengan tema prinsip-prinsip ekonomi syariah atau ekonomi Islam. Dan yang akan menjadi narasumber kali ini adalah seorang pedagang yang biasa saya panggil dengan panggilan Mbah. Visi dan misi saya dalam vlog ini adalah: pertama, untuk mengetahui sejauh mana pemahaman masyarakat tentang ekonomi Islam atau ekonomi syariah. Yang kedua, bagaimana cara atau strategi yang bisa dilakukan masyarakat muslim agar ekonomi syariah tetap maju atau berkembang. Untuk lebih lanjutnya, ikuti saya yuk. Cekidot. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Mbah, nama saya Nurhaya. Iya. Saya mahasiswa dari ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Pelita Bangsa. Iya. Di sini saya mencari narasumber mengenai prinsip ekonomi syariah. Ya, ekonomi syariah, saya kan nggak makan sekolahan ya. Kalau saya punya prinsip syariah itu, kita kalau meniaga harus yang jujur, jangan ngurangin timbangan, jangan membohongin pembeli. Apa yang bagus dikata bagus, apa yang tak bagus dikata tak bagus. Jangan menipu. Itu yang bagi saya yang penting. Meniaga itu jujur, amanah. Jujur dan amanah. Jujur dan Karena amanah. semua diawasi oleh Allah. Allah, gitu ya? iya. Seperti itu. Kalau polisi pergi kita boleh bohong. Ini malaikat nggak boleh bohong. Gitu. Bagi saya, kalau saya punya prinsip ya, saya kan nggak sekolah ya, gitu. Terus nanti tuh kita orang muslim nih mengumpulkan ke ibarat arisan gitu ya. Duitnya itu kita beliin jadi saham. Ini muslim punya, muslim ya. Nah, kita ini saham, nanti kita beliin tanah, kita misalnya buat ruko itu kita sewain, duitnya itu masuk muslim punya. Nanti lama-lama kita bisa punya supermarket sendiri. Oh iya benar. Jangan kita mau diopok-opok sama orang luar negeri terus. Jadi kita harus berkembang ya, iya, Mbak? harus caranya berkembang. Kita harus punya, nih kita sama-sama pedagang, yuk ngumpulin. Kita saling ngumpulin, sekarang kita beliin tanah, kita beli tanah, kita bikin ruko kita sewain, duitnya kita masuk situ. Nah nanti lama-lama kan berkembang. Kalau berkembang kita jadi bisa ekonomi kita Islam maju, kita bisa punya supermarket sendiri. Jadi kita kita jadi bisa nolong bangsa kita. Kita nggak usah pandang bulu, oh itu Kristen gitu. Enggak, kita namanya tolong bangsa itu agama apa aja. Yang penting kita jangan ikut dia. Yang kita punya pegangan tuh kita punya, gitu ya, gitu. Jangan melanggar perintah Allah. Udah kita lurus aja udah. Kalau tolong menolong namanya sama bangsa kan harus kita wajib. Tapi ya itu kita yang nggak punya harus saling tolong menolong. Kita bisa bantu anak yatim, bisa bantu orang fakir miskin gitu. Kita harus usahain. Jadi kita gotong royong, kita kumpulin duitnya. Nah nanti yang itu ibarat kayak koperasi, ini kasih anak yatim yang pegang apa, nanti kan duitnya berkembang, anak yatim nanti nggak terlunta-lunta gitu. Oke Mbak, terima kasih. Sama-sama. Dari hasil wawancara yang telah saya lakukan, menurut Mbah, ekonomi Islam memiliki prinsip yang mengutamakan keadilan dan keseimbangan dalam berniaga, seperti yang terdapat pada surat Al-Isra ayat 35 yang artinya, dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Dalam ekonomi Islam juga memerintahkan agar kegiatan niaga berjalan secara adil dan seimbang. Artinya, setiap melakukan transaksi, maka pembeli maupun penjual tidak boleh melakukan hal-hal yang dapat merugikan satu sama lain, misalnya menipu atau membohongi. Cara atau strategi yang dapat dilakukan umat Islam dalam meningkatkan ekonomi Islam dengan melakukan kerjasama dengan semua masyarakat muslim untuk mensejahterakan perekonomian Islam. Pada hakikatnya, manusia harus menjalankan kehidupan sesuai dengan prinsip Tuhan yang Maha Esa. Pelajari
dan gunakan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang ada supaya dalam kehidupan ini kita dapat selamat dunia dan akhirat.